rambut beruban, kulit keriput, dan melemahnya fisik seseorang adalah sebuah tanda-tanda penuaan. Menjadi tua adalah sebuah hal yang wajar. Hal ini pasti terjadi kepada seluruh manusia di muka bumi. Lalu, mengapa kita menua? Hello everyone, kembali lagi bersama aku Natania di Kios Fakta. Kita memulai proses penuaan ketika sudah melewati umur produktif kita. Pada dasarnya, proses penuaan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik merupakan proses alami tubuh yang memang tidak bisa kita cegah. Faktor ini dipengaruhi oleh sifat-sifat genetik, etnis, dan keturunan. Memang, sel-sel di dalam tubuh kita akan beregenerasi setiap harinya. Seperti misalnya, sel-sel sistem pencernaan kita yang beregenerasi setiap 5 menit, liver yang mampu memperbaiki 25% kerusakan sel yang dialami setiap 5 bulan, sel kulit yang berganti setiap 4 minggu, dan jantung yang beregenerasi setiap 6-9 bulan. Tubuh kita sendiri bisa membuat sel-sel baru dalam beberapa cara. Salah satunya, sel dapat membelah melalui proses yang cukup sederhana yang disebut mitosis. Selama proses mitosis ini, sel induk akan membelah menjadi 2 sel baru. Sel baru ini yang disebut dengan anak sel, yang sebenarnya adalah salinan dari sel asli. Namun, selain itu, sel-sel yang terdapat dalam tubuh kita semakin lama akan semakin mendekati masa kadaluarsanya. Fungsi sel dalam tubuh kita akan mengalami penurunan. Sel-sel di tubuh kita yang selama ini membelah diri akan mulai berhenti. Faktor kedua adalah faktor ekstrinsik, yang berarti ini terjadi karena faktor dari luar tubuh kita, seperti misalnya gaya hidup, termasuk pola makan kita, kebiasaan merokok, hingga pengaruh dari obat-obatan yang diminum. Aku penasaran deh, pernah nggak sih terbersit di pikiran kalian apa jadinya kalau kita tidak menua dan hidup abadi? Apakah kehidupan akan terasa menyenangkan atau malah membosankan? Ya, mungkin kita jadi punya banyak waktu untuk melakukan segudang kegiatan yang kita inginkan. Kita bisa mencoba banyak hal baru, belajar berbagai macam hal, traveling ke seluruh dunia, tanpa harus takut akan kehabisan waktu dalam kehidupan kita. Namun, setelah itu kebosanan pasti akan menyerang kita. Banyak pilihan hiburan yang mungkin sudah tidak membuat kita selera lagi, saking sudah seringnya kita melakukannya. Coba bayangkan, jika waktu kita tidak ada habisnya. Seberapa bosan kalau kita selalu mengulang serial TV maupun film yang sudah berpuluh-puluh kali kita tonton. Mungkin akan ada beberapa keuntungan yang terjadi jika kita tidak pernah menua dan hidup abadi. Kita bisa mulai membangun keahlian kita. Dengan waktu yang tidak ada batasnya, kita bisa belajar banyak hal, seperti berlatih bermain alat musik, menjadi koki yang andal, dan kita juga jadi punya banyak waktu untuk mempelajari setiap bahasa yang ada di dunia. Selain itu, gak ada tuh yang namanya keriput, uban, mata rabun, dan berbagai gejala lain di usia senja. Pastinya kita akan selalu tampil cantik dan tampan. Dan seiring berjalannya waktu dari berbagai macam hal yang sudah kita pelajari, kita mungkin akan bisa mencetak sejarah dan kelak kita bisa membaca buku tentang diri kita sendiri. Menarik ya. Eits, tapi jangan terlena dulu teman-teman. Biasanya dalam hal apapun yang namanya ada keuntungan, pasti ada sisi kerugiannya juga. Ketika hanya kita yang tidak pernah menua dan hidup abadi, kita akan banyak sekali mengalami kedukaan. Kita harus merasa berduka setiap kali orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita terlebih dahulu, sementara kita tidak menua sedikit pun.
Kebosanan yang mendalam juga pasti akan melanda kita. Mencoba segala sesuatu yang baru tentunya akan terasa asik. Tapi kalau mencoba segala sesuatu sesering mungkin, tentu saja itu sudah bukan menjadi hal yang menarik lagi. Dan bagaimana kalau acara ulang tahun kita malah menjadi acara yang berbahaya? Kok bisa ya? Pemadam kebakaran akan menjadi tamu rutin di pesta ulang tahun kita setelah lilin di kue kita melebihi 1000 batang. Tak hanya itu, dengan tidak menuanya kita, mungkin akan berefek samping juga pada otak kita. Kemampuan otak kita untuk mengingat sangatlah besar. Namun bukan berarti tidak ada batasnya, teman-teman. Menurut sejumlah penelitian, otak kita bisa menyimpan sekitar 2560 terabyte ingatan jangka panjang. Ya, cukuplah untuk menampung 300 juta jam acara TV. Itu merupakan ruang yang cukup untuk sekali masa hidup. Namun, ingatan baru yang berdatangan selamanya pada akhirnya hanya akan menyumbat otak kita. Mungkin sampai hal terkecil di mana kita meletakkan kunci rumah saja, kita akan kepayahan mengingatnya. Jadi, apakah mungkin kita bisa tidak mengalami penuaan? Jawabannya tentu tidak. Tapi, kita bisa memperlambat penuaan. Para ilmuwan di University of California, San Diego telah melakukan penelitian cara untuk memperlambat penuaan. Walaupun kenyataannya, di dunia ini ada segelintir orang yang tidak perlu bersusah payah agar tetap terlihat muda. Namun, sesungguhnya mereka mengidap suatu penyakit yang membuat tubuh biologis mereka tidak bisa menua. Penyakit tersebut dinamakan dengan sindrom X. Salah satu kasusnya, seperti yang dialami oleh Brooke Greenberg dengan usia 20 tahun. Wanita asal Riser tahun ini diketahui memiliki sindrom X dan meninggal dalam usianya yang ke-20 tahun. Tubuhnya sama sekali tidak terlihat seperti wanita berumur 20 tahun, karena wanita ini memiliki tubuh yang masih sama seperti balita berumur 2 tahun. Pasti banyak orang di luaran sana yang ingin selalu awet muda. Namun, memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, kalau lambat laun, kita pasti akan mulai mengalami penuaan di masa mendatang. Dan jangan lupa, tidak mengalami penuaan bukan berarti kita tidak akan mengalami kematian. Karena kematian sendiri tidak berbanding lurus dengan penuaan. Oke everyone, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi bersama aku Nathan di video Kios Fakta selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Bye-bye everyone!